Jadi contohnya ya, kalau ilmu akuntansi itu sebagai sintaktik, contoh ya, sebuah hipotesa pertama atau pernyataan yang pertama ya, apa hubungan antara aset ya, kenapa aset itu punya makna di debit ya, punya makna perkiraan di debit. Nah, itu adalah sintaktik maknanya. Atau juga apa hubungannya perkiraan akumulasi depresiasi itu ada hubungannya ke aset. Ya karena nggak mungkin akumulasi depresiasi itu ke laba rugi. Ya karena laba rugi itu bukan lagi akumulasi depresiasi, tetapi adalah beban depresiasi. Nah, itu maknanya akuntansi itu adalah sintaktik. Ya, atau dikatakan dengan suatu silogis ya. Dan teori itu adalah suatu hal yang logis. Ya, kenapa suatu hal yang logis? Teori itu bisa didebat ya. Makanya dalam suatu riset itu teori itu ada yang mendukung, ada yang menolak teori ya. Jadi kalau kita sudah berani menyusun hipotesa, berarti kita sudah berani mendukung suatu teori ya, suatu hipotesa yang nantinya hipotesa itu akan digeneralisasi ya, sifatnya deduktif ya. Artinya kita menyimpulkan dari suatu hal yang umum ke hal yang khusus ya. Dan nantinya menyimpulkan suatu hal yang spesifik. Itulah disebut dengan pendekatan induktif ya. Jadi prinsip akuntansi itu termasuk di dalamnya adalah menyimpulkan hal yang sifatnya deduktif dan juga menyimpulkan hal yang sifatnya induktif ya. Jadi yang ada alasan masing-masing ya, kenapa kita menggunakan pendekatan didaktif, kenapa menggunakan pendekatan induktif. Ya, kalau dia pendekatan didaktif alasannya, ya kalau kita ingin mau menyatakan bahwasanya seluruh perkiraan aset itu selalu di debit. Nah, berarti kan aset itu banyak ya. Berarti kalau dia banyak nantinya ada yang suatu hal yang kita simpulkan ya, kenapa seluruh perkiraan aset itu selalu di debit ya. Atau juga perkiraan kas. Ya, kenapa perkiraan kas itu selalu di aset ya? Nah, itu berarti pola pemikiran kita adalah pola pemikiran dari hal yang umum ke hal yang khusus ya. Nah, keuntungan metode kalau kita pendekatannya adalah pendekatan deduktif, maka itu ada untung dan ruginya juga ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, jadi kelebihannya adalah jika postulatnya di sini salah, ya, maka kita menyimpulkan hal yang salah ya. Jadi di sini hati-hati kita kalau yang menggunakan pendekatan deduktif itu kita bisa menyimpulkan dari suatu kegiatan itu salah ya. Jadi sehingga punya makna yang salah ya. Dan nilai kritisnya di sini adanya bisa kita terjadi salah paham ya. Salah paham atau juga salah memberikan makna dari suatu teori gitu ya. Kalau kita menggunakan suatu akuntansi itu adalah suatu hal yang silogismenya adalah induktif ya, maka dalam hal ini kita dari hal yang khusus kita akan mau menyimpulkan secara menyeluruh ya. Jadi sifatnya yang secara spesifik dan nantinya di generalisasi. Nah, ini contohnya ada pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga. Nah, ini semuanya pernyataan yang sifatnya induktif ya. Dan argumentasinya itu berdasarkan pada suatu kumpulan contoh-contoh ya. Nah, kemudian juga akuntansi itu sebagai suatu skrip. Nah, apa itu dikatakan dengan suatu skrip? Jadi elemen-elemen ya, atau juga suatu komponen-komponen ya, komponen-komponen yang menunjukkan ya bagaimana dan bagaimana kandungan informasi laporan keuangan itu disajikan ya, dan juga dikomunikasikan. Nah, berarti pendekatannya adalah pendekatan deskriptif ya, atau juga pendekatannya positif ya, atau disebut dengan positivisme ya, atau juga pendekatannya di sini kalau kita menggunakan pendekatan mengkomunikasikan, maka kita dalam hal ini adalah pendekatannya preskriptif atau disebut dengan pendekatan normatif ya. Jadi pendekatan positif atau juga deskriptif di sini semuanya turun dari teori dan teori ini gitu ya, ini apa ya, mencakup secara menyeluruh ya. Nah, ini. Dan berikutnya kita lihat ya bagaimana struktur teori akuntansi. Jadi struktur teori akuntansi ada beberapa elemen ya. Elemen yang pertama adalah tujuan laporan keuangan itu apa. Kemudian juga apa postulat. Ya, jadi dikatakan dengan accounting postulat ya.
accounting postulat itu apa saja, ya, kemudian juga prinsip, kemudian juga teknik. Nah, jadi mencakup objektif, postulat, ya, prinsip, and teknik. Nah, itulah struktur teori akuntansi. Jadi ingat ya, bahwasanya objektif tujuan, kemudian postulat atau juga asumsi gitu ya, kemudian juga prinsip dan juga teknik, perangkat teknik ya. Nah, ini hubungannya gitu ya, hubungannya antara tujuan pelaporan keuangan ya. Tujuan pelaporan keuangan di sini adalah mendukung postulat-postulat ya, dan juga mendukung kerangka teori ya, sehingga baik itu postulat maupun juga kerangka teori didasari pada prinsip akuntansi ya, dan menggunakan seperangkat teknik akuntansi. Nah, inilah tujuan dari laporan keuangan ya. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi paling utama ya. Tentu saja informasi adalah informasi atas penggunaan sumber daya ekonomi ya, dan juga menyajikan informasi yang relevan ya, dan juga menyajikan informasi di masa yang akan datang ya. Jadi tujuan dari laporan keuangan di sini, nah inilah ya, ini sering diriset oleh mahasiswa ya, tesis ya. Jadi katanya kalau kriteria terpenuhnya kriteria kualitatif laporan keuangan, maka laporan keuangan itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah relevan. Ya, artinya sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan besok pagi, maka ada laporan keuangannya. Itu terpenuhilah kriteria relevansi ya. Kemudian teori laporan keuangan yang lainnya, makna kualitatifnya adalah dapat dipahami gitu ya, understandability. Jadi disusun tapi mudah dipahami. Kemudian juga bisa diverifikasi dari viability. Kemudian juga netral ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kemudian timeliness, tepat waktu ya. Jadi kalau katanya laporan keuangan tidak tepat waktu, maka tidak terpenuhi kriteria kualitatifnya gitu ya. Kemudian apa ya? Comparability. Comparability itu bisa disandingkan. Maka lazim ya kalau penyampaian laporan keuangan itu bandingannya 2021 dengan 2020, maka terpenuhilah kriteria comparability-nya ya. Kemudian completeness ya, lengkap. Nah, ini sering digunakan mahasiswa ya. Katanya laporan keuangan itu punya makna, maka maknanya inilah dia. 7 ya. Tapi kalau kita lihat bukunya Romney and Steinbach kan bisa 8 ya kan, bisa 9. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Pengetahuan Bapak Ibu lah yang pernah membaca kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan yang lainnya. Ada yang pernah membaca bukunya Accounting Information System-nya Romney? Dia ada tambahkan ini. Kira-kira apa? Silakan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang perlu ditambahkan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Yaitu accessibility kan, mudah diakses. Ya kan, makanya kalau kita mau meneliti di Bursa Efek, maka kita bisa mengakses kan laporan keuangan. Maka laporan keuangan perusahaan go public itu cenderung terpenuhinya karakteristik kualitatifnya, yaitu apa? Bisa diakses. Mau masuk ke situsnya pun dikasih laporan keuangan ya. Jadi perusahaan TBK itu selalu dia terbuka, ya kan? Laporan keuangannya bisa diakses. Maka terpenuhilah kriterianya, kriteria kualitatif. Jadi ada 8 ya. Kalau mau ditambah lagi pun boleh gitu kan. Nah, silakan nanti baca bukunya Romney and Steinbach ya. Itu ada pengembangannya lagi. Silakan ya. Nah, kalau postulat akuntansi ini 4 ini. Ya. Kita mengingatkan kembali ya, ini di waktu tugas di S1 dulu gitu ya. Ada 4 postulat. Postulat pertama adalah entitas ya. Jadi lingkup akuntansi itu memandang laporan keuangan itu adalah entitasnya, ya. Kemudian going concern, ya keberlanjutan ya. Prinsip going concern itu adalah postulat akuntansi ya. Unit of measure ya, postulat ya, ada satuan ukurnya, rupiah, dolar ya. Kemudian ada periodisasinya. Nah itu namanya postulat ya. Entity, going concern, unit of measure, accounting period itu adalah postulat ya.
Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan postulat ya, bisa dibaca sendiri ini. Oke. Ya, kemudian juga beberapa teori-teori yang mendukung itu adalah ya mulai dari property theory gitu ya, di mana menganggap entitas itu adalah sebagai suatu agent ya. Proprietary theory. Entitas teori memandang bahwasanya entitas itu dipisahkan ya antara pemilik dengan yang mengemban amanat untuk menjalankan. Nah itu ya. Kemudian juga fund teori gitu ya, yang menyatakan bahwasanya basis dari akuntansi itu adalah pengelompokan ya, yang berhubungan dengan pembatasan dan juga kewajiban. Nah, itu ya. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ya. Ya, kalau nggak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan nantinya silakan diulang kembali. Bahannya sudah saya share dan juga videonya mohon di subscribe ya, supaya bahannya bisa kita update dan bisa kita dapatkan ya, bisa diputar secara berkala ya. Saya kira itu saja. Selamat sore. Pak, izin Pak, untuk bahannya ini kita subscribe terus ambil dari mana ya Pak ya? Nah ini saya bahannya tadi udah ada saya share, tapi nggak apa-apa saya share kembali. Dan ini nanti saya apakan ya, saya posting di YouTube. Nah, jadi nanti bisa diputar kembali bahan perkuliahannya. Nah, silakan dilihat juga di YouTube ya. Nah, itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Dan apa ya, untuk nanti pada saat apa namanya?